Hai semuanya, di sini aku bakal nge-share sedikit ilmu tentang salah satu subtes UTBK yaitu literasi bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Kemendikbudristek telah mengumumkan pada SBMPTN 2023 tes yang digunakan ini hanya tes skolastik atau TPS. Nah, di mana tes ini mencakup tes potensi kognitif, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, dan juga literasi bahasa Inggris. Nah, di sini aku bakal nge-share sedikit ilmu mengenai literasi bahasa Indonesia, khususnya di materi konjungsi nih teman-teman. Nah, sebelum kita ngebahas soal, di sini kita bakal review singkat sedikit yuk mengenai konjungsi. Nah, sebenarnya apa sih konjungsi itu? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, konjungsi merupakan kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan juga antar kalimat. Nah, konjungsi ini ada berbagai macam jenis loh teman-teman. Yang pertama ada konjungsi intrakalimat. Nah, konjungsi intrakalimat itu adalah konjungsi yang digunakan di dalam satu kalimat. Nah, dari konjungsi intrakalimat ini akan dibagi berbagai macam lagi nih, ada 3 jenis. Nah, yang pertama ada konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan juga konjungsi korelatif. Tenang aja, kita bakal bahas satu-satu teman-teman. Nah, konjungsi koordinatif atau konjungsi setara. Konjungsi ini menghubungkan kalimat setara dan tidak bisa diletakkan pada awal kalimat. Contohnya ada dan, atau, tetapi, dan juga sedangkan. Kemudian yang kedua ada konjungsi subordinatif atau bertingkat. Nah, konjungsi ini yang menghubungkan kalimat bertingkat dan dapat diletakkan pada awal kalimat, kecuali konjungsi sehingga. Nah, kalau tadi ini tidak bisa diletakkan pada awal kalimat ya teman-teman. Kalau konjungsi yang ini bisa nih diletakkan pada awal kalimat. Contohnya ada sejak, jika, dengan, dan juga sehingga. Kemudian yang ketiga, ini ada konjungsi korelatif atau berpasangan. Nah, konjungsi ini yang menghubungkan bagian kalimat setara dengan berpasangan. Contohnya ada tidak, berpasangan dengan tetapi, kemudian bukan, berpasangan dengan melainkan. Nah, kalau tadi ada konjungsi intrakalimat, sekarang ada konjungsi antar kalimat. Bedanya kalau tadi itu kan konjungsinya di satu kalimat. Nah, kalau ini menghubungkannya di dua kalimat dan juga berada pada awal kalimat ya teman-teman. Konjungsi ini juga dipisahkan dengan koma dengan bagian lain pada kalimat. Contohnya, namun, oleh sebab itu, dengan demikian, dan sebagainya. Nah, gimana teman-teman? Setelah mereview jadi ingat kembali kan materi konjungsi ini? Nah, kalau deh kita bakal ngebahas contoh soal dari materi konjungsi ini, teman-teman. Oke, soal yang pertama. Oh ya, aku mau kasih tips nih ke kalian. Kalau misalnya ada soal berbentuk teks kayak gini, untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung aja lihat ke soalnya ya, teman-teman. Nah, kita bisa baca soalnya dulu, baru habis itu kita baca teksnya. Oke, soalnya konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rupang pada kalimat 8 adalah, nah kita bisa langsung baca ke kalimat 8 ini. Kalau misalnya kira-kira udah paham nih, boleh kita langsung jawab. Tapi kalau misalnya serasa belum paham, kita bisa baca dari kalimat pertama, teman-teman. Oke. Sebanyak 3 rumah warga terendam dan 1 jembatan tidak bisa dilalui, bla bla bla, ada bagian jembatan yang hanyut akibat terjangan air. Kira-kira konjungsi yang tepat apa nih teman-teman? Bisa pause dulu untuk baca teksnya mungkin, aku tungguin. Oke. Oke, jawabannya apa? Bener banget nih, karena. Nah, kenapa sih jawabannya atau karena? Nah, karena teman-teman, yang klausa 1, sebanyak 3 rumah warga terendam dan 1 jembatan tidak bisa dilalui, ini merupakan klausa 1 atau sebab. Nah, untuk klausa 2-nya atau yang ada bagian jembatan yang hanyut akibat terjangan air, nah itu adalah akibat nih teman-teman. Jadi untuk menghubungkan sebab dan juga akibat, tapi untuk menjelaskan suatu sebab ini kita membutuhkan karena, teman-teman. Nah, dari sini udah paham ya? Kalau belum, kita bahas satu-satu nih optionnya. Yang pertama, ada apabila. Kenapa sih apabila nggak tepat? Nah, karena
Kalau apabila ini dipakai untuk menyatakan persyaratan ya teman-teman. Contohnya, kamu harus mempunyai KTP apabila ingin mendaftar UTBK. Nah, itu contoh kalimatnya teman-teman. Kemudian tetapi, nah tetapi juga tidak tepat ya, karena konjungsi tetapi ini digunakan untuk menyatakan hal yang bertentangan, teman-teman. Contohnya lagi, Ani suka coklat, tetapi Gina tidak. Nah, itu sesuatu yang bertentangan. Kemudian yang C, hingga. Hingga juga tidak tepat ya teman-teman, karena hingga ini menyatakan sampai gitu ya. Kemudian yang D, sehingga. Sehingga juga tidak tepat ya, karena sehingga ini juga sebenarnya untuk menghubungkan sebab dan akibat, namun sehingga ini untuk menjelaskan akibatnya nih teman-teman. Jadi kalau misalnya pakai sehingga, nanti klausul satunya ini bisa jadi akibat, klausul keduanya ini bisa jadi sebab. Nah, makanya itu salah. Makanya yang jawaban yang benar itu adalah karena. Oke, sampai sini sudah paham? Kita lanjut ke soal kedua nih teman-teman. Oke, seperti biasa kita baca soalnya dulu ya. Kata yang tepat untuk melengkapi bla 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 pada kalimat 7 adalah, nah kita ke kalimat 7, prioritas ini bla 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 diciptakan melalui 3 layanan pendampingan, advokasi, dan sosialisasi penguatan karakter. Dari sini coba kita lihat dulu optionnya, kira-kira mana ya kata yang tepatnya? Oke, bener banget nih. Jawabannya yang benar adalah D, akan. Nah, kenapa sih D atau akan jawabannya? Kita lihat soal. Di sini prioritas ini bla 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 diciptakan melalui 3 layanan pendampingan advokasi. Nah, sebenarnya ya teman-teman kalau kita baca lagi nih ya, kita cermati juga prioritas ini sebenarnya ini atau program ini belum terjadi atau baru akan dilaksanakan. Sehingga kata yang tepat adalah akan. Seperti itu. Kita bakal bahas satu-satu nih. Untuk A bahkan ini tidak tepat ya teman-teman, karena bahkan ini untuk menyatakan penguatan gitu teman-teman. Jadi kalau di sini kurang tepat ya, karena di sini kan belum dilaksanakan, jadi belum memperkuat suatu hal gitu. Kemudian yang kedua, justru. Justru ini juga tidak tepat ya, karena justru ini biasanya dipakai untuk menegaskan bahwa sesuatu benar atau sesuatu salah seperti itu, atau mungkin bisa juga kebalikannya. Seperti itu. Kemudian yang C juga salah ya teman-teman, karena kemudian ini biasanya dipakai atau artinya itu setelah itu. Jadi kurang tepat ya. Kemudian yang E selalu juga tidak tepat, karena selalu ini artinya berarti dilaksanakan terus-menerus atau setiap kali gitu teman-teman. Jadi yang benar adalah D, akan. Oke, kita ke soal selanjutnya. Kita baca dulu soalnya. Kesalahan konjungsi pada bacaan di atas terdapat pada... Oke, kita baca dulu keseluruhan teksnya teman-teman. Nah, jawabannya adalah... Ya, benar, kalimat kedua. Nah, kalimat kedua kita baca, narkoba dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi fisik serta psikologis. Nah, konjungsi di sini serta ini kurang tepat ya teman-teman, bisa diganti dan. Karena apa? Karena serta ini biasanya dipakai setelah adanya penggunaan dan. Jadi biasanya kalau misalnya belum ada kata dan, itu bisa diganti dan dulu, karena sebenarnya dan juga serta itu artinya sama ya teman-teman. Jadi kalimat kedua kesalahannya konjungsinya. Oke teman-teman, sampai sini dulu aja nih pembahasan soal dan juga pembahasan materi kita pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Tapi sebelum itu, aku ada quotes nih. Belajar itu soal kualitas, bukan kuantitas. Kenapa? Karena belajar itu tergantung kalian udah paham atau belum, bukan seberapa sering atau seberapa kali kalian melakukan belajar. Gitu. Jadi tergantung pemahaman kalian ya. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.